Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur tentu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima sampai detik ini. Nikmat masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, dan yang paling penting di antara semua nikmat itu adalah masih diberikan keimanan. Karena keimanan ini yang menjadi syarat untuk masuk surga, selamat dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu bentuk nikmat juga kita ada di salah satu bulan haram. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamil al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asr." Tidak ada hari yang mana beramal shalih itu lebih Allah cintai melebihi 10 hari yang pertama ini. Qalu, dari 10 hari pertama itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Bahkan jihad nggih boten ya Rasul. Qala sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengungguli keutamaan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, ada seorang yang keluar dengan harta dan jiwanya, dibawa semuanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama. Jadi nyawanya hilang, hartanya juga habis. Zaman dulu, ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bulan haram itu bulan tidak boleh berperang. Zaman dulu, sehingga muncullah hadis ini, yaitu keutamaannya enggak melebihi jihad itu, keutamaannya enggak bisa melebihi keutamaan beramal sholih di 10 awal Dzulhijjah. Karena zaman dulu niku nggih 10 awal Dzulhijjah niku mboten asal perang. Monggo. Hanya saja sekarang saat niki perang niku mboten kenal wayah. Bendino perang. Bahkan niki wau kula ningali medsos niku pesawat hajinya jamaah Yaman niku ditembak oleh Israel gitu. Tapi nggih dereng sempat terbang, jadi sempat mendarat dan mereka para jamaah hajinya berlarian bisa selamat. Makanya kalau pada akhirnya jihad seperti hari ini terjadi di bulan Dzulhijjah dan kepepet, kayak tentara yang dikirim ke Papua, yaitu berarti jihad yang paling utama karena terjadi di hari yang paling utama. Sehingga nanti ketika panjenengan memahami hari yang paling utama itu 10 akhir Ramadan, kemudian pada ayat di sini kok disebutkan 10 awal Dzulhijjah, jangan bingung, ampun bingung. Ada kompromi dari dua dalil itu, yaitu apa? Bahwasanya 10 akhir Ramadan itu utama di waktu malamnya, karena ada Lailatul Qadar. Pramila di 10 akhir Ramadan niku jenengan yang masih kerja nek saged cuti nggih langkung sae, syukur-syukur nek sampun purna. Nah, itu di pagi sampai siang atau sampai sore istirahat, nyiapke tenaga. Nah, mengke maghrib niku sampai subuh lek-lekan. Nah, niku sing bener. Jangan terbalik. Mengke ketenjeng nganti sonten wis kesel mengine bar maghrib malah turu. Niku kelentu. Tapi di bulan Dzulhijjah ini nggih, jenengan siangnya itu pol-polan. Nah, baru malamnya istirahat. Nah, amalnya apa? Sebenarnya tinggal dipindah. Amal di 10 akhir Ramadan itu jenengan pindah dan awal Dzulhijjah. Jadi puasa niku nggih memang hadis masyhurnya itu puasa di hari Arafah tanggal 9. Tapi para ulama juga menyepakati bolehnya puasa dari sejak tanggal 1 sampai 9. 10 enggak boleh karena Idul Adha. Nah, kemudian baca Quran juga sama, sedekah, infak, wirid, zikir, apapun yang jenengan kerjakan di 10 terakhir Ramadan dengan pindah ke 10 awal Dzulhijjah. Karena apa? Karena tadi disebutkan hari ini udah hari yang ke-2 nih. 2 atau 3? Dan
3. Nah, maka hari ini adalah hari yang terbaik untuk beramal di siang harinya. Nah, yang Ramadan di malam hari karena ada Lailatul Qadar. Nah, ini terbaik di siang hari karena ada hari Arafah nanti di tanggal 9. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Fajr wal fajri wal layalin asyr wa syaf'i wal watar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi yang genap lalu demi yang ganjil. Nah, ini kalau kita baca cuma terjemahannya maka kita akan mendapati berarti ini maksudnya 10 terakhir Ramadan. Dan dipertegas dalam hadis Nabi SAW bersabda innal asra asrul adha. Yang dimaksud 10 pada Quran surat Al-Fajr itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian wal witru yaumul arafah, dan witir ganjil demi yang ganjil yang dimaksud dalam ayat itu adalah hari Arafah tanggal 9 itu ganjil. Wa syaf'i yauman nahar, dan yang dimaksud yang genap niku hari Idul Adha-nya tanggal 10. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Idul Kurban atau Idul Adha itu syariat sejak zaman Nabi Adam. Putra Nabi Adam disuruh kurban, ada yang kurban kambing, ada yang kurban buah yang busuk, lalu diterima yang kambing. Sejak zaman Nabi Adam berlanjut kemudian di zaman Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim diminta untuk mengkorbankan putranya, lalu beliau berazam untuk menyembelih putranya. Ketika sudah siap untuk disembelih, Allah ganti dengan domba yang besar. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga diperintahkan dengan ayat fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Pramila orang yang beriman yang sholat, seyogyanya diusahakan semaksimal mungkin untuk berkurban. Sematan kugi orang yang berkurban seharusnya menegakkan sholat. Karena nanti ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat, kemudian bertanya kepada seorang ulama, apa hukum puasa orang yang tidak sholat? Beliau menjawab puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Demikian juga orang yang berkurban, kalau dia tidak sholat maka kurbannya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Pramila jenengan kalau patungan sapi orang ketujuhnya tidak sholat, tidak apa-apa, sapinya sah, cuman mesake biaya ini tidak dapat pahala, cuman dapat daging. Pramila kalau bisa dinasehati, bro, sholato. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama kaum muslimin hari ini bersepakat kalau kurban itu syariat Islam, dan perbedaan ulamanya dalam pendapatnya itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan mustahab. Ini khilaf ulama ya. Nah, tapi semua sepakat kalau itu syariat Islam. Makanya mungkin enten ulama sing aneh kemudian mengatakan wis ben rasa beleh wedhus malah ngregeti masjid, ngregeti sekolahan, duwite wae disedekahke. Sok enten wong aneh-aneh ngoten niku to, mboten usah dimirengke. Jadi ulama kaum muslimin sepakat nek memang yang namanya kurban itu ya duit dibelikan kewan, kewannya dibelah, terus di napa niku dipedheti lah, dipecel-pecel, dikuliti, dibagikan ngono. Mboten didomke duit ngono. Semanten ugi jenengan ketika diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah niku nggih kedah bahan pokok yang dimakan di tempat kita. Datang mriki beras, uos, ya niku yang didumkan, bukan kemudian dikek duit. Nah, tapi aku nitip duit yang panitia lah, panitia juga harus membelikan bahan makannya itu. Demikian pula kurban nggih ngoten, ketika dititipkan duit ke panitia, ya panitia harus kemudian membelikan binatangnya. Jangan kemudian malah didumke duit. Nah, itu enggak boleh. Nek dumke duit mungkeh dhewe mesin panitiane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila sifat seorang muslim ketika syariat itu datang enggak ada pilihan kecuali liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Sampai ada seorang ulama itu dia itu keliling golek utangan, Pak. Dan dia nek kurban mau patungan, pilih dhewean tur unta. Unta niku nggih kira-kira 35 tekane 45 yuta, Pak. Golek utangan. Begitu udah dapat, pulang bawa unta, dilurui kalih temenin. Kowe iki tenan golek utangan nggo tuku kuwi. Enggak. Lah ngopo? Karena aku meyakini ada keutamaan besar dalam kurban ini, dan ini nggak akan berulang di setiap bulan atau setiap pekan. Makanya harus kurban saya. Dia memaksakan diri. Nah, itu nggak apa-apa kalau memang ada jagannya. Tapi nek nggak ada jagane,
utangnya batut sak pirang-pirang ra rampung-rampung, dek arep kurban barang niku mboten usah. Terus kula napa niku pernah ngisi pengawasan salah satu tempat masjid ten Sukoharjo niku bar magrib temane niki disambung bar isak tanya jawab ngantos jam 8. Padahal niku kula subuh king Karanganyar niku, subuh kula ten Karanganyar. Pundi kula kesupen. Nah, terus king Masjid Al-A'la niku. Nah, niku subuh kula king mriku. Baitul A'la napa Al-A'la to? Al-A'la. Subuh king mriku, terus sampai rumah jam 7, istirahat sebentar, jam 8 jalan ke Jogja. Jogja pengajian jam 10 sampai jam 12. Rampung jam 12 itu pindah meleh ten Ambarukmo itu sampai jam 3. Terus balik sampai Sukoharjo niku jam 5. Terus nggih etok-etoke ciblon sekedhik wonten. Nah, terus mangkat meleh ten Sukoharjo. Maghrib kajian rampung isya. Nah, karena masih dirasa masih gayeng, karena memang kurban ini banyak meninggalkan PR tentang syariat di banyak masjid itu. Maka mereka minta untuk dilanjut sampai isya, sampai ba'da isya. Ba'da isya kula lanjut tanya jawab gayeng ra karo-karon niku. Terus ya kula nggih meling nih. Kula niki pokoke mungkin nek kula semaput jenengan siap ngeterke kula ning rumah sakit. Nah, lalah jam 8 udah selesai. Kula pun mikir wah merdeka iki. Kula pedal ke masjid ngene iki to. Disusul oleh bapak-bapak. Mas mau nanya, aku nggak tadi di dalam. Ini bukan soal kurban tapi ada pertanyaan yang lain. Oke, tur rahasia yang kalau cerita kita lagi. Ini kemudian kalau sebut ya ini. Nah, karena ini pelajaran penting pak, saya sih penting banget. Kalau dicegaten parkiran, ngobrol ten parkiran, kalian ngadeg dari buatan sing dijak ning warung kopi pundi ngoten mboten. Ini parkiran karo ngadeg ngoten mawon. Dia bertanya, dan dia sambil bertanya itu dia sambil bersedih. Yo, coro untuk nangis pengen nangis ya nih. Tapi saya tidak menyediakan bahu untuk bersandar, jadi dia nggak mau nangis. Nah, dia bilang gini, Mas, aku ini tahun ini kurban Mas. Gih, lajeng pripun? Ning tahun ini aku ra iso. Mboten napa to? Tapi aku sedih banget ra iso. Lah nek memang ndak bisa ndak apa-apa to Pak, santai mawon gitu kan. Lah Mas, aku enek musibah ya anakku. Nah, napa kecelakaan? Mboten sih, mboten kecelakaan sing ngoten niku mboten. Kecelakaan sing liyane. Nah, kecelakaan nopo? Jadi to Mas, anakku ki 3. Mas curhat bapaknya itu, cerita. Ya kula rungokke. Anakku ki 3, Mas. Nomor 1, nomor 2 ki rodok bandel jane. Tapi alhamdulillah kuliah rampung, nikah, di bojo, di gawean, saiki wis omah-omah dhewe. Sing nomor 3 iki lho Mas. Biyen ki melu aku manut, sregep salat gitu. Ya mung saking wis tak percaya nek dhek iki wis salat ya insyaallah bocah apik gitu. Jaluk kuliah terus kuliah ya tak kuliahke, adalah pilihane atau ketemune kampus ning Mojosongo. Kan kathah to kampus Mojosongo niku to. Nah, kampus apa Mas? Mboten usah kula sebut, mungkin ndak kula dituntut kali kampus iki. Kampus itu Mojosongo. Terus ning Mojosongo Mas. Jane ya omahku ya mung Kartosuro. Akhire jaluk ngekos. Ya gandeng aku duwe mampu tur dhek ya anak ragil tak turuti, tak koske. Mulailah dia berkenalan dengan teman-temannya, mulailah terlibat dengan judi online, mulailah terlibat dengan pinjaman online dan akhirnya rumah saya kecekut. Dan saya saking malunya, saya pun akhirnya pindah dari tempat itu dan saya ngontrak di sini dan ketemu sama jenengan. Dan jenengan dalamnya pun di Kartosuro. Lah kok malu enten apa? Yo malu to Mas, wong aku ning kono ketua takmir. Cobi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang mau saya sampaikan adalah beliau dalam kondisi tidak mampu karena terlilit utang yang sangat banyak, maka tidak apa-apa untuk tidak berkorban satu. Kemudian pelajaran buat kita semua. Wabil khusus panjenengan yang putra-putranya gampangannya sudah akil balik ya. Itu pentingnya memahami kalau zaman dulu saya waktu masih muda itu anggar cah nom yang geus sregep salat niku udah peng-pengan terus hebat nih. Tapi hari ini dengan pengaruh media segala macam handphone, pergaulan yang bisa mengakses mana-mana, maka salat saja itu kurang, Pak, Bu. Putra jenengan, mantu jenengan, nek perlu nggih putu jenengan niku perlu didekatkan ke majelis ilmu.
Karena orang setelah sholat itu tidak akan menghasilkan pemahaman mana halal mana haram. Bar sholat niku lho, ngertine nggih pun rampung sholat wonten mawon to. Dia nggak akan ngerti iki halal iki haram. Tapi majelis ilmu itu yang kemudian akan menghadirkan pemahaman ini halal ini haram. Makanya saya mengajak panjenengan kalau majelisan nek memang sakit membawa putranya, mantunya, putunya dibawa, tidak apa-apa. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memahami agama, bukan cuma sekedar mempraktekkan ritual agama. Berapa banyak orang yang ahli sholat, bahkan mungkin ngapunten naik haji dan seterusnya, tapi hari ini pakai rompi merah, rompi oranye. Bahkan nek zaman dulu awal-awal ditangkap niku dulu banget. Niku nek ditangkap niku nunduk isin. Nah niki sing dereng dangu niku enten piyai setri kanggo kudung. Nek kudung niku berarti wong Islam to, Pak. Niku begitu dijebreti karo wartawan nganggo kamera malah ngene, Pak. Berpose piye gitu. Mboten isin. Kenapa? Karena dia nggak tahu halal haram mungkin, wallahu a'lam itu loh. Makanya orang yang nggak tahu halal haram niku nek disodori duit bawah tangan jane sudah indikasi dilebokke ngisor meja niku jane wis barang ra bener jane. Tapi sing kono gandeng nggak tahu itu halal haram nampane nggih alhamdulillah. Nah, karena nggak ngerti halal haram. Ngerti nih nglanggar hukum ning ora haram lho niku lho. Akhire mengke enten hakim ten Kartosuro niku lomone pol Pak, angger proposal masjid pun dimawon cair. Aja kok proposal ngenten iki pengajian apa kurban. Proposal wayangan niku nggih cair gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami nggih bahwasanya Islam itu tidak cuma soal ritual. Ritual ya, harus wajib ya, tapi juga harus penuh dengan pemahaman. Makanya Nabi mengingatkan wastara qaumun fi baitin min buyut ini kula ulang-ulang ten pundi-pundi bola-balik. Tidaklah berkumpul kaum muslimin itu di rumah di antara rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah, membaca Quran wa yatadarusuna bainahum dan mempelajari isinya. Berarti memang harus ngerti isinya. Enggak cuma dibaca tok, harus ngerti juga paham isinya. Apa ya kutu kabeh nek bisa ya alhamdulillah, tapi kalau ndak bisa nggih pelan-pelan sedikit-sedikit. Seayat demi seayat. Makanya Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku pemahamanku walaupun seayat. Sehingga niku nek diwalik jenengan sebagai penuntut ilmu, maka belajarlah walaupun seayat. Maka Nabi mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, panjenengan akan dinaungi atau diberikan ketenangan. Ketenangan kenapa? Karena tahu halal haram. Loh niku. Jadi dengan kita punya ilmu kita ngerti iki duit halal apa haram. Wong wis jelas garwane PNS gajine misal 3 yuta, 4 yuta, kok nggawa 4 miliar niku kedah ditekoki. Ngomongnya Ustadz kae nek tekok engko ngerti hukume malah ra entuk. Makane rasah tekok. Loh, rasah tekok niku nek untuk barang cilik-cilik monggo, tapi nek wis gunah niku duit akeh ora ditekoki kan aneh lho. Ngoten. Bu ayo ning ndi? Wis pokoke njalukmu ning ndi wae ora masalah. Lah kok kae lho bantale saiki nganggo duit saiki. Kan ngoten ta kala wingi niku kasure duit, bantale duit ngoten niku to. Ngantos duite niku digawe gelar perkara niku nek jaman biyen niku niki meja duite ning dhuwur meja. Lah niku duite malah dhuwure ngungkuli meja. 400 miliar kula ya Allah lagi kuwi kula delok dhek 400 miliar itu. Mbok jenengan nek enten sing gadah mbok kula diduduhke. Ngene iki lho Mas duite. Ben ora ndelok tok kula nggih melu demok ngoten lho. Syukur-syukur dikeki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila kembali ke sini nggih. Kita kembali kepada tema kurban tadi. Zulhijjah 10 awal yang pertama itu penuh keutamaan. Panjenengan harus mengejarnya dengan berbagai macam cara, metode. Nah, monggo. Jenengan yang dulu Ramadan biasa baca Quran sehari sejuz monggo, yang biasa sedekah monggo, yang biasa sholat monggo, yang biasa pengawasan monggo pun jenengan toto piyambak sesuai kondisional masing-masing. Nah, kemudian ketika kita kembali soal kurban, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya Allah tidak sedang meminta dagingnya, tidak juga darahnya, tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan. Maka takwa ini itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Cahaya Allah niku napa? Ilmu. Nah, ilmu, hakikat ilmu itu adalah Quran dan Sunnah. Makanya kita mulai ketakwaan dalam berkurban itu apa saja. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
orang beriman yang bertakwa tidak boleh pelit. Makanya bapak yang bertanya tadi, dia bertanya hari ini saya tidak bisa berkurban karena kondisi ini, dan dia bertanya itu sambil hampir nangis gitu karena dia selama ini berkurban. Maka insya Allah orang-orang seperti itu karena udurnya tidak mampu atau tidak bisa, tetap tercatat sebagai orang yang berkurban. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang kemudian punya kemampuan, ada kelonggaran, kok nggak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nah, ini menjadi popeleng pengingat bahwasanya kalau kita ngaku orang beriman, kita harusnya berkurban. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin adim. Ibrahim yang kami perintahkan untuk menyembelih putranya dan dia membenarkan, kami ganti dengan kurban yang besar. Sehingga ketika jenengan berkurban, insya Allah Allah pasti ganti. Dan itu juga ditegaskan pada Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang jenengan keluarkan, maka Allah akan mengganti, dan dialah Rabb yang maha pemberi rizki yang terbaik, sehingga gantinya pasti lebih baik. Kalau lebih baik berarti gantinya nggih sok-sok nggih mboten wedhus, mboten sapi. Gantine nggih mboten mesti duit, mungkin gantine omah tangga yang adem ayem tentrem, putra-putra sing manut, putu-putu sing rajin sholat ngoten. Dan ini ngeten iki kadang niku ndak bisa diuangkan. Kadang ndak bisa diuangkan. Karena orang seperti kita kadang itu kalau kemudian mengeluarkan sesuatu kemudian dikatakan kok dijolipan, bayangan kita selalu balik duit. Padahal sebenarnya itu gak selalu kembalinya duit, dan kadang ketika dikembalikan bukan duit, nilainya terkadang lebih besar. Mekaten kula contoni misalnya jenengan gadah tetangga, lalu tetangga jenengan itu dari mulai suaminya, istrinya, sak putra-putrane mlebu rumah sakit kabeh. Delalah jumlah anak dan istrinya sama kali jumlah anak dan istri di tempat atau di rumah jenengan. Misal sak omah niku 10 orang. Terus mlebu rumah sakit kabeh semedal. Iseng-iseng nantang let itu. Pak, tagihanmu piro? Anu 85 yuta iki mau sak omah. Nah, harusnya begitu jenengan mireng niku, alhamdulillah kurang ngetokke 45 yuta. Ngoten. Jangan kemudian kita berpikir gantine kudu aku nampa 45. Ngoten. Karena enggak selalu nggih. Bentuk penggantian itu harus sifatnya sesuatu yang terlihat dan kita terima. Mungkin enggak kita terima sebagai barang, tapi ada berwujud yang lain. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, dan Allah memastikan juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245 bahwasanya fayudhaifahu lahu ad'afan katsira, diganti dengan ganti yang lebih banyak. Jadi sudah lebih baik dan lebih banyak. Dan niki nek jenengan kersa ngitung wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha, insyaallah tetep enten sing luput. Mbok kita berusaha ngitung nikmat Allah tetep enten sing luput. Makanya Allah menyebut pada akhir ayat wa innallaha laghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena kita sok sering luput. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, nikmatku tak keke akeh ning hambaku tapi sing kelingan bersyukur ki mung sithik. Jangankan kepada Allah, kepada manusia kadang kita sok lupa. Tanggane ngeteri panci enek isine gitu kan. Garek balekke pancine wis sok-sok malah ra dibalekke. Padahal niku nek dikembalikan dia tambahi isi apa saja, maka insya Allah itu tetap lebih baik. Bahkan Nabi sampai mengkaitkan terima kasih kita kepada manusia itu sinkron dengan syukur kita kepada Allah dalam sabdanya la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak sempurna syukur kita kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Sampai Nabi mengingatkan kepada ibu-ibu khususnya sing kerep lali, ini ro'aitu kunna aksara min ahli nar. Ya maksaron nisa, ibu-ibu, wong wedok-wedok, aku kok ndelok kowe iki lho, mayoritas dadi penghuni neraka. Bertanyalah para wanita sahabiat pada zaman itu, kenapa ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, tuksirnal lakna wa takfurnal asira. Kamu mudah sekali melaknat, nyelatu wong. Terus kamu mudah sekali melupakan, mengingkari kebaikan suamimu. Sampai Nabi nanti menggambarkan dalam hadis yang lain
1 tahun wahai engkau para suami berbuat baik kepada para wanita, salah ngomong sekali, salah berbuat sekali, maka dia akan mengatakan ma ra'aituka khairun qatun. Mas, aku karo kowe bebojoan wis 35 tahun, tak delok ora tau kowe berbuat baik. Padahal bendina niku garwane nang sawah nganti gegere ireng-kileng-kileng gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cobi dicerna dengan baik. Nggih, apa yang Nabi sampaikan gitu, saya yo nyampe kalau nalon nih salah iso bahaya nih. Nah, kemudian kembali ke soal urusan takwa, nggih. Disebutkan bahwa takwa itu adalah derek perintah Allah dan Rasulnya dan di atas ilmu. Dan tadi yang pertama tidak boleh pelit. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya singgung di depan, tidak boleh berkorban dengan harta haram. Nanti dana desa dicikuk tinggal kurban tidak boleh. Dana RT diambil buat kurban tidak boleh. Nek ngutang sih untuk orang angsal nih nanti harus kembalikan. Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan gak akan mau menerima ibadah dari sumber yang gak baik. Makanya, ini orang Islam kalau paham ini, dia gak akan berani berkurban pakai duit haram. Tapi karena nggak paham, nah akhirnya ada nih, saya itu ada. Jadi kasus di kementerian tertentu yang ngurusi perkewanan niku, terus niku dikorupsi, terus untuk kurban para kepala-kepala dinas sama kepala nopone ngoten niku. Ada ngoten niku. Jadi rumangsane iso entuk pahala, tapi nggih boten entuk pahala nih malah entuk dosa. Lah kok wonten ditegaskan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu hajatan bi nafaqati thayyibah. Kalau ada seorang laki-laki yang keluar berangkat haji dengan harta yang baik, bukan harta haram. Harta haram niku harta bukan hasil jual barang haram, jual khamr, jual napa? Jual narkoba, juga bukan penjual barang yang najis. Nanti enten orang jual ayam tiren, atau bukan hasil mendolimi orang, jual tanah tapi geser patok, atau jual bahan pokok tapi nyurangi timbangan, atau yang macam-macam termasuk korupsi itu tadi. Maka ketika seorang laki-laki keluar untuk menunaikan haji dengan harta yang baik, wa wada'a rijlahu, dan meletakkan kakinya fil ghorzi, di kendaraan buat menuju tanah suci. Nek dulu ya unta, kuda, nek sekarang numpak pesawat, naik kapal, mungkin naik motor, mobil gitu kan. Nek sing ten Banyuwangi numpak gedhek niku kula ora percaya kula. Mosok galon ditoto terus ndi Mas munggah kaji bel tekan gitu kan. Jemplok hiu niku genah niku. Fanada, kemudian dia sampai sana dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit menjawab. Apa jawabannya? Labbaika wa sa'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan kami menyambut engkau di tanah suci. Zaduka halalun, bekal yang kamu bawa bekal yang halal. Wa rahilatuka halalun, dan perjalananmu penuh kehalalan. Wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurun, dan hajimu haji yang mabrur, bukan hajinya para pendosa, orang yang membawa dosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah, kalau kemudian ada seorang laki-laki yang keluar haji membawa harta yang haram, duit korupsi, duit geser patok saudaranya. Nah ngopo? Lah nek ra ngene aku ora iso munggah kaji soalé ra ndidit, kudu duwe sangune kurang, gen tambah akeh sawahe tanggoku, sawahe dulurku kudu tak sok sithik ya ben iso tak dol. Nah, bahwa doa rijlahu fil ghorzi, maka dia letakkan kakinya di kendaraan, apakah pesawat, apakah kapal, kuda, unta dan seterusnya. Fanada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, selamat datang ya Allah, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Maaf. Nadahu munadin minas sama, kemudian penyeru dari langit membalas seruannya, la labbaik wala sya'daik, enggak ada labbaik-labbaikan buat kamu dan enggak ada kegembiraan tentang kedatanganmu ke sini. Zaduka haramun, bekalmu bekal yang haram. Wa nafaqatuka haramun, dan harta yang kamu jadikan ongkos sangu ini harta yang haram. Wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu tidak akan pernah menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelajarannya ketika memang dari duit halal kita tidak mampu untuk mendaftar haji, tidak usah memaksakan diri kudu nyolong sana nyolong sini. Ngoten. Sebagian orang itu salah paham. Haji wajib, benar sampai di situ iya.
Tapi kemudian dia mencari cara, segala macam cara agar naik haji, bahkan dia sudah nggak peduli lagi halal haram, itu yang salah. Termasuk ketika hari ini pemerintah Saudi punya keputusan yang bisa masuk hanya yang pakai visa haji, dan jenengan yang mboten gadah nggih mboten usah mangkat ndak apa-apa. Lah aku sampai mati ra munggah kaji Mas. Bu, dalam sebuah hadis yang sahih dan banyak riwayatnya, orang-orang yang bercita-cita mati syahid kok sampai matinya dia nggak pernah mati syahid, tapi matinya di atas dipannya, itu terhitung mati syahid. Lho pripun? Garek jenengan berniat, berusaha, wis daftar kok ya ora mangkat jenengan sedo ndak pernah naik haji, insya Allah tertulis sampun minggah kaji. Lah nek ngono kok aku ning donya ora diceluk haji apa hajah no. Lah nek niku masalah nek niku. Nek niate itu jelek gitu loh. Pramila jenengan minggah kaji nek memang enggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji ora usah nesu. Dikirimi ulem hajine keri. Alah hajine keri ya hajine ra mangkat tok engko. Nggon ulem niku lho kudune enten haji, to. Haji bela, hajine ra ditulis ngono. Gandeng hajine ra ditulis aku yo sebagai haji yo mau mangkat ngono. Ampun nggih. Itu cuman panggilan yang enggak penting gitu loh. Mbok gelar kula patah nek jenengan mboten kelingan gelar kula ora masalah gitu. Sing penting aja nyeluk jangan salah manggil. Mungkin nyeluke mboten nami kula lho kula nami kula menesu gitu kan. Tapi nek soal gelar ndak usah dipedulikan. Ndak apa-apa nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jangan pelit, kemudian yang kedua jangan pakai harta yang haram. Dua hal ini yang banyak orang itu lupa gitu. Sugih ning pelit kata atau sugih sanga benda haram kemudian digunakan untuk kurban niku nggih kata. Maka ini yang harus kita hati-hati, jangan sampai itu terjadi sama diri kita. Kadang itu orang niku ibadahnya banyak, sedekah banyak, mikirnya dia akan mendapatkan keberkahan hidup, keluarganya baik, tapi ternyata malah berantakan dan seterusnya. Nah, dia nggak hati-hati, ternyata yang digunakan buat segala macam ibadah yang dia lakukan ternyata bersumber dari harta yang haram. Niki nek orang Islam paham niki gitu kan. Niku hati-hati, saestu hati-hati. Moh nggo mulih duit aja kok sak miliar, 1000 moh. Napa mulih sak miliar? Napa mulih sampai sak niki napa triliunan itu alah wis. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak juga demikian. Kemudian takwa yang ketiga yaitu tentang jenis binatangnya. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, mim bahimatil an'am. Yang boleh disembelih itu cuman bahimatul an'am, berarti unta, kemudian sapi bisa diganti kerbau, kemudian kambing, semua jenis kambing boleh. Kambing domba Garut boleh, kibas boleh, wedhus Jawa boleh, merino boleh, etawa boleh, semua boleh. Nah, niki nek kula biasane ten masjid-masjid niku kula tambahi satu-satunya wedhus yang enggak boleh niku wedhus balap. Nah, itu enggak boleh. Wedhus balap ngantos mboten Bu? Mboten kata? Segawon niku lho. Nah, niku nek piyai-piyai niku nek ngekeki kode ning kancane arep ngejak mangan niku. Nah, niku yo nyate apa wedhus. Niku ditutuke wedhus apa? Wedhus balap. Nah, ben samar, ben jenengan ra mudeng. Nek jenengan mudeng hilani ngoten to. Makanya jane fitrahnya itu udah paham, nek itu jane ora nggo dipangan gitu kan. Tapi nggih, dan saat ini bahaya loh ten Solo niku. Zaman dulu niku nyata-nyata di sate niku napa? Sate jamu, banyak sing kecilik to. Terus zaman wali kota nek mboten klentu nggih, nek mboten klentu, mungkin nek klentu jenengan ralat menawa. Zaman wali kota Pak Jokowi niku diken gentos. Terus dadi sate guguk. Nah, terus zaman putrane niku Mas Gibran niku nek mboten klentu melih nggih, niku ken gentos melih. Mboten angsal tulisan sate guguk niku, karena nggih diprotes kalih para pecinta segawon niku wau. Sakniki hati-hati. Sakniki tulisannya napa? Enten pun ngertos? Dereng. Tulisane warung makan. Mboten enten jamune, mboten enten guguke. Tulisane warung makan. Ngisore cilik ngoten non halal. Cilik. Jadi nek jenengan karo luwe motone rada blawur niku langsung mlebu mriku. Menune apa Mbak anu? Enten tongseng, enten rica-rica kersa sumur, rica-rica pangan enak anu. Bareng metu lagi teko, "Ini apa nih?" "Niki anu to, Pak. Segawon." Ngoten nggih. Dadi sakniki tulisane warung makan. Mboten enten guguke, mboten enten napa-napa gitu. Ya. Niki sore niku non halal. Kados ayam miduran diprotes niku tulisi ayam goreng. Non halale cilik, non halal.
Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nggih bertakwa berikutnya adalah tentang sohibul kurbannya. Nah, sohibul kurbannya Nabi SAW pernah dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau berkata, karena rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada zaman Nabi SAW itu seorang kepala keluarga itu berkurban satu minimal, dan ini di atas dapatkan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Pramila ketika jenengan sak keluarga niku namung satu, mboten usah diurutke, cukup satu aja. Sapi napa kambing, nek sapi 1/7 misal, niku nggih atas nama bapak dan anggota keluarganya. Mboten usah diurutke. Ibuke protes, wong duit kok mung atas namane dhek. Nah, mungkin nek tenan niku malah disauri, ya wis panganan dhewe. Nah, kan mboten sae. Padahal syariat itu ketika diterapkan, ketika dilaksanakan akan menghasilkan sakinah mawaddah warahmah mesti niku. Tapi kok dilakoni marai rame, nah niki mesti ada sesuatu. Nah, sesuatu praktek yang keliru. Pramila yang terbaik ketika memang jenengan yang punya duit, mang pasrahke ten garwane mawon. Nggo Pak, mang mundut atas nama jenengan sak keluarga. Niku mengke PR-e ten masjid, sing beleh niku sosok ya mung bismillah ngono tok ngene. Padahal kedae bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli bait. Ya Allah, kami sebut nama Engkau, Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Kami sembelih ini dari bapak fulan dan keluarganya, terimalah sebagai korban mereka. Ngoten, idealnya yang itu. Tapi nek bismillah tok nggih sah tetepan, mboten napa-napa. Ngoten nggih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait sapi, Ibnu Abbas mengatakan fastarokna fil baqarati an sab'atin. Pada saat itu kami berpatungan sapi itu 7 orang. Niki maksimal. Sehingga 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh. Neng jangan disapon. Mengke enten pun 7, niki piyai sing ke-7 niki golek tandem meleh, golek patungane meleh. Lek bro, ayo korban. Bukannya gue wis daftar. Ya iya, kowe karo aku patungan. Soalnya kan jatahe kan 3,5. Nek 3,5 untuk 5 kilo. 5 kilo nek tak pangan dhewe rantek wong untuk wis entek gitu kan. Nah, para loro mbek kowe. Ngoten niku mboten angsal nggih. Nah, maka ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mau sapi nggih 1/7 saja. Jangan 1/7 dibagi lagi gitu. Kemudian kalau kambing nggih 1 kambing 1 orang. Makanya nanti dalam konteks latihan kurban di sekolahan itu ketika jenengan dimintai duit kali putrane atau putune, Pak atau Mbah, yuk dit kurban, nyun yatra nggih kurban, mang paringi untuk latihan ndak apa-apa. Bernilai pahala kurban tidak, cuman latihan kurban. Pramila kula niku nek Jumat ke-4 niku kula niku kan ngimami salat duha berjamaah ten masjid SD Sampangan, SD Sampangan. Kajenge pom bensin niku, Sampangan Sarliwon. Niku duha jamaah mboten enten. Tapi untuk pembelajaran buat anak-anak niki lho SD niki dan ten niku nggih enten pengawasane. Jadi kula nggih mboten mung ngisi pengawasan jenengan-jenengan sesepuh-sepuh, cah cilik-cilik ngono nggih gitu. Baleni gawean lawas, zaman SMA ngajar TPA ten Mujahidin ini pun gede ngisi ten cah SD niku. Makanya ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan diparani kalih putrane putune disuwuni iuran napa 20.000 napa 30.000 mang paringi. Nggih latihan biar dia seneng berkurban, biar dia tahu apa itu binatang kurban, biar dia lihat binatang kurban itu disembelih, kemudian dibedeti, dibagikan, bahkan mungkin dimasak. Ngoten nggih. Karena kalau ditanamkan sejak kecil itu akan membekas sampai besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa berikutnya. Jadi niki yang saya sampaikan aturan-aturan bakunya nggih. Nah, mengke sisanya ngobrol kalau masih ada waktu. Dan ini saya sampaikan dalam rangka Idul Kurban yang akan datang, karena terkadang banyak permasalahan yang mungkin kita itu bertahun-tahun tidak tahu hukumnya tapi melakukan, atau tidak tahu hukumnya mau bingung mau nanya kemana. Walaupun ini sebagian biaya-biaya ini nggih ten masjid Mutakin pun kula bahas, dan Masjid Al-Qudus nggih kula bahas, dan Al-Ikhlas nggih kula bahas. Tapi kan enten sing mboten rawuh ten niku. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang cacatnya. Nabi mengingatkan tidak boleh cacat 4. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu aura'uha, buta yang nyata butanya. Matanya 2, 1 enggak ada, enggak boleh. Matanya 2, 1 katarak enggak boleh. Matanya 2, dua-duanya rabun enggak boleh. Matanya 2, dua-duanya buta enggak boleh. Pramila nek enten sing beto ngoten niku mang elekke Pak Bu ngeten iki mboten angsal. Nek kemudian nekat alah wong gari beleh rame gitu. Nah niku mang beleh mboten napa. Yang jelas dengan jenengan penasehati itu beliau sudah paham kalau itu ndak boleh.
dan nggak boleh di sini berarti dia nggak akan mendapat pahala kurban, hanya dapat dagingnya. Kemudian wal maridatu al bayyinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, kambing serindile bunder niki kok jemek, nah itu ndak boleh. Cacingan keluar cacingnya ndak boleh. Kemudian baca awak budiken ndak boleh. Kemudian enten napa niku papiloma napa niku bunder-bunder kados udun niku, nah niku nggak boleh. Antrak ndak boleh, penyakit gigi dan mulut ndak boleh, mulut dan kaki ndak boleh. Nah. Kemudian wal arja'u al bayyinu dal'uha, pincang yang nyata pincangnya, kakinya 4 tinggal 3 ndak boleh, kakinya 4 patah 1 ndak boleh, kakinya 4 yang melakukan denglang ndak boleh. Kemudian wal kasiratu allati la tungki, gering mekingking, gering sampai tiganya kelihatan semua, sampai tulang-tulangnya itu kelihatan semua, gari napa istilahnya wong Jawa lunglit, barung kali silit gitu. Ndak boleh gitu. Ngoten niku nek terus dielekke, Bu, ini enggak boleh no. Oh, gari nang klenge dadak repot. Nah, nggih pun mang bleh iki. Nggoh mang ketemu mantuk niki tenglenge. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tentang usia. Nah, ini banyak yang keliru juga. Usia Nabi bersabda la tadbahu illa musinnah, jangan menjebelih kecuali usia musinnah. Musinnah niku kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua, kalau sapi tahun 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau unta niku 5 tahun masuk tahun kelima. Nah, kemudian Nabi mengatakan illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'ah minad do'ni. Kalau memang tidak dapat, artinya bukan soal duitnya enggak ada, barangnya bener-bener enggak ada, nyenengan beleh yang lebih enom boleh. Makanya kalau iurane mepet kok langsung begitu kok sing enom niku klentu. Artinya ngeten, ketika jenengan mau milih kambing atau sapi, pastikan cacat 4 niku ndak ada. Kemudian yang kedua usianya ini masuk. Nah, baru makanya sing usia niku sing umur niku dijejer, endi sing paling gede jenengan bayari. Kok sing gede tur umur larang, nggih sore. Oh eneke lanang tur cilik tur umur. Ah iki kok mesti dicelatu tanggane, celatu sing nitip kurban. Nah, monggo jenengan mang tukokke wedok mboten napa-napa. Lho entuk Mas kurban wedok angsal. Fikih kurban boleh dipakai dalam akikoh, fikih akikoh boleh dipakai dalam kurban. Nabi mengatakan anil gulami syatani, anak laki-laki diakikoi dengan 2 kambing, wa anil jariyati satun, dan anak perempuan diakikoi 1 kambing. La yadurukum dukuron kanu au inasan, ndak masalah yang disembelih niku jantan atau betina. Pramila kalau wingi bar kula sampai kene iki terus enten jamaah ketinggalan nggih bakul sapi napa broker kok di WA. Nggo tatu, mirah niki sapi wedok Pak. Piro Mas? 12 juta. Nah, timbang iuran akeh-akeh 12 juta Mas entuk Pak. 12 juta para pitu piro Mas bela ketemune? 2 juta wae kurang. Ya niku karena mungkin sing ditawari kula dadine mirah. Tapi nek kula survei niku rata-rata regine nggih 17 16. Dadi nggih cara dipara pitu nggih ketemune lurus tengahan lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk takwa berikutnya adalah tidak boleh potong kuku, potong rambut, cabut-cabut bulu untuk yang berkurban. Untuk yang namanya disebut dalam kurban, kalau yang di depan tadi berarti kepala keluarga itu. Tapi nek misalnya jenengan ibu-ibu tetap gah pokoknya aku kudu jenengku sing dikurbanke nggon sapi atau nggon wedhus niku nggih berarti jenengan yang enggak boleh potong kuku, potong rambut sama cabut-cabut bulu. Nabi bersabda fala yaqudanna min su'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi. Maka jangan sampai kamu potong rambutmu dan cabut bulumu sampai kemudian kurban itu disembelih. Nah, mulainya 1 Dzulhijjah sejak diumumkan Pak Menteri Agama sampai nanti kurban jenengan disembelih. Nek kurban jenengan disembelih tanggal 10 berarti tanggal 10, nek kurban jenengan disembelih tanggal 13 Dzulhijjah nggih tanggal 13. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanyakan apakah sah orang yang berkurban tapi tetap potong rambut? Jawabannya tetap sah, tapi dia berbuat dosa. Kemudian bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya boleh potong rambut. Jadi misal bapaknya nanti yang disebut dalam kurban itu, maka istri dan anak-anaknya boleh potong rambut. Panitianya juga demikian, kalau panitianya tidak berkurban cuman bantu kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nah, masih ada 15 menit. Barangkali ada yang mau bertanya. Tapi kalau nggak ada saya lanjutkan. Monggo. Nggih, monggo Pak. Silakan. Urunan. Nggih. Nggih. Jadi gini. Tadi saya menyontohkan 7, orang yang ke-7 nyari teman lagi gitu. Nah, di sini kenapa saya katakan yang model seperti ini tidak boleh? Karena
dia pun memperjanjikan iurannya nanti dagingnya dibagi dua. Berarti hakikatnya pesertanya itu 8. Kecuali gini. Misal jenengan sebagai bapak atau ibu, kemudian jenengan gak ada putra. Terus jenengan kontak putra jenengan, Pak meh korban, iurane ning kampung 3,5 juta. Iki Pak mung ndedit 2,5 juta, kurang 1 juta, tambah ono. Nah, ketika putra jenengan transfer 1 juta, pertanyaan saya, putra jenengan nyuwun dagingnya mboten? Mboten. Nah, maka ketika itu duit itu dihibahkan, diberikan, dan nanti jenengan mendaftar atas nama jenengan, maka itu sah bernama satu orang. Tapi kalau akadnya tadi loh, tak tambahi, ning kok aku njaluk separo nih. Nah itu berarti hakikatnya secara tidak langsung ini orangnya 8. Makanya panjenengan yang nyari tandeman, nyari tambahan, niku saran saya, ampun pakai perjanjian ngedum daging. Jadi jenengan nek ketemu kerencange, nek emang dite kurang, jenengan sanjang mawon, bro, ditku kurang, tambah ono. Engko tak nggone daftar. Nah, terus rencangnya teko, lah engko aku dikeki apa? Dikeki ganjaran. Coba dikeki Gusti Allah lah. Pun rampung ten mriku. Nah begitu jenengan daftar jenengan dapat tau bagian 5 kilo. Nah niku mang ambil 2 kilo atau mungkin 2,5 dikeki tanpa diperjanjikan. Nah itu insya Allah lebih selamat. Nah, ngoten nggih. Jadi jangan sampai diperjanjikan, karena kalau sudah diperjanjikan itu berarti dari awal sebenarnya dia sedang melakukan manipulasi atas akad ini tadi. Jadi harusnya 7 dibelah lagi. Ya. Ngoten malih, monggo Ibu Rien nggih Pak. Bapak Ibu, nggih monggo. Waalaikumsalam. Ah, ngono lho. Iki mesake ibu-ibu. Aku sebatin ora dikeki mic. Nah niki budul gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz mengenai kambing kurban yang betina. Kalau pas itu hamil bagaimana? Oke. Saya nggak tahu kalau itu hamil. Ya. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, binatang betina ketika disembelih memang terkadang ada janinnya. Maka dalam fikih disebutkan, saya nggak mencantumkan dalilnya. Dalam fikih disebutkan bahwasanya ketika binatang betina yang ada janinnya itu disembelih, maka anaknya itu otomatis sudah ikut tersembelih bersamaan dengan tersembelihnya ibunya. Artinya janin niku kantun bedeti malah dang digule malah dadi balibul niku. Nah, bawah 5 bulan. Saged dengan catatan dia tidak mati busuk nggih. Tapi nek busuk ya dibuang. Nah kok kemudian pas dibeleh niku dibikak kok dhek ngadeg meh melayu, nah niku dibeleh melih. Ndak apa-apa niku nggih. Karena memang ya mau enggak mau namanya binatang betina sok-sok nggih enten isine, ndak apa-apa. Mekaten Ibu. Nggih, monggo. Nggih, pun mriki enten. Pripun ngapunten? Hulu, nggih. Tadi saya karena lupa. Nggih. Ingatannya depan. Nggih. Nggih. Baru setengah baru kelihatan. Padahal kalau saya harus itu, makanya saya Nggih. Nggih. Siap. Jenengan kan lupa. Nek yang ditanyakan kepada Syekh Sholih Al-Utsaimin rahimahullah niki orang yang sengaja. Nek lupa, umat Islam itu kata Nabi, umatku itu diangkat dari lupa, dari dipaksa, dari khilaf, itu tidak apa-apa. Sehingga nanti Nabi bersabda rufi al-qalamu an salasatin, pena hukum itu dicabut dari 3 orang. Anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Makanya nanti hukum-hukum pidana itu tidak berlaku buat anak kecil. Kemudian wa anin naimi hatta yastaikid, dari orang tidur sampai bangun. Wa anil majnuni hatta yakil, dari orang yang gila sampai dia berpikir. Nah, dalam konteks kita lupa itu bisa masuk kategori orang tidur sampai bangun, atau ngapunten orang yang gila tadi sampai sadar. Jadi nek emang lupa enggak apa-apa gitu. Nah, ngeten. Enggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus loh. Ini di fikih ada. Terus ngeten. Dalam Islam, seorang laki-laki khususnya, ya perempuan nanti pada akhirnya juga sama, dilarang. Nek dilarang niku haram nggih. Apa itu? Mencukur dengan model kozak. Kozak niku pripun? Dipetal
dipetal sebagian, ning sebagian masih enten. Kan sakniki kathah to wonten niku to. Wis tuku rapi-rapi terus digawe terasering wonten niku to. Ah, enten sing separo tok kotak, separo mriki enten rambute. Mungkin terus rambut sing do dikeke sebelah kene gitu kan. Nah, itu koza. Sehingga kalau jenengan tadi kelingane setengahe, sing setengah lali, terus jenengan boten tutuk kene niku tibone koza. Kalau koza nanti haram. Maka ketika ada ketemu haram dengan ketemu lupa, maka lupa didahulukan daripada nabrak yang haram. Ngoten. Nggih. Pun plong deh. Alhamdulillah. Pripun? Oh, riyen nyambung. Nggih. Nah niku enten halo-halo. Kalau tidak lupa berarti sengaja. Sengaja. Itu dosa. Dosa. Nggih. Dosa itu maksudnya ada dalilnya, ada berbeda. Ya, gini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kaidah beragama Nabi SAW menyebutkan banyak hal, tapi dari semua hal belum tentu disebutkan semuanya. Nah, sehingga para ulama usul fikih, jadi ada fikih, ada usul fikih. Jadi dalilnya cuma terbatas, lalu kemudian dirangkumlah oleh para ulama usul fikih. Ulama usul fikih ini merumuskan bagaimana cara menetapkan hukum kalau dalilnya nggak ada. Makanya nanti ada namanya fikih kontemporer. Nah, ulama usul fikih merumuskan dua hal. Apa? Niki bisa menjadikan jenengan pegangan sampai jenengan wafat. Ini penting sekali. Jadi jenengan nggak perlu hafal banyak hadis, jenengan nek hafal niki aman. Nek nggak hafal bahasa Arab, menghafal bahasa Indonesia nih. Yang pertama, dalam hidup kita diperintahkan untuk ibadah. Ibadah itu dibagi dua. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini yang sifatnya ritual. Yang sifatnya ritual, sholat, kemudian puasa, haji, termasuk kurban yang saya sebutkan tadi ritual. Karena harus binatang ini, harus begini, itu ritual. Nah, kaidah dalam ibadah ritual ini ulama usul fikih mengatakan al aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah ritual tidak boleh sampai ada perintahnya. Ada perintahnya mangkat, boten enten perintahnya stop. Kita sholat asar karena ada perintahnya sholat asar. Kalau tidak ada perintahnya, jadi kita nggak perlu sholat asar. Tapi karena ada perintahnya, kita berangkat sholat asar. Nah, kemudian terkait dengan muamalah, muamalah, maka kaidahnya al aslu fil muamalah al ibahah ila madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu tidak boleh sampai ada larangannya. Nah, kembali ke nyukur tadi. Nyukur tadi itu bukan ibadah. Iya, oke. Maka yang dicari adalah larangannya. Makanya tadi larangannya disebutkan fala ya'khudanna su'rihi wala min adfarihi. Jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Nah, kata jangan dalam hadis ataupun ayat disebutkan oleh ulama usul fikih al aslu fin nihayah. Hukum asal dari an-nahyu, larangan itu at-tahrim. Illa madalla dalil ala khilafiha. Kecuali ada dalil yang menyelisihi hadis itu. Artinya kalau memang ini hadis ada larangannya, kemudian larangan ditabrak, berarti niku haram. Nah, haram berarti berdosa. Nah, pertanyaan berikutnya, dosanya segede apa? Saya tidak tahu, ngoten. Tapi kurbannya tetap sah. Nah, ngoten. Itu mirip ngeten, ibu-ibu gitu, rame kali garwane. Terus gandeng didit. Ya, bojone kan saenten sing sugih to. Ah, yoh kowe galak karo aku. Daftar umroh piyambak jenengan boten dijak. Nah, berangkatnya seorang wanita umroh sendirian tanpa mahram itu dosa, tapi umrohnya sah. Wonten. Nggih, mekaten? Nggih, matur nuwun. Wonten malih ing mriki nggih, mboten enten? Nggih, geser mriko, silakan. Mumpung belum jam 5. Nah, niku halo-halonya. Cacat yang 4 tadi. Nggih. Tapi sapi atau hewan kurban lainnya yang cacingan kan kadang-kadang tidak terlihat secara fisik. Nggih. Ketika disembelih ternyata ada cacingnya. Ya. Atau artinya biasanya tidak ada cacing di mana. Nggih, siap. Matur nuwun. Pertanyaan bagus niku. Karena tadi 4 cacat itu Nabi menyebutnya ada kata-kata al-bayyinu. Al-bayyin itu yang terlihat oleh mata. Makanya tadi disebutkan al-aura'u al-bayyinu aura'uha. Buta yang kelihatan butanya dengan mata. Kemudian wal maridatu al-bayyinu marduha. Yang sakit yang nyata sakitnya. Makanya ketika saya bahasakan cacingan tadi, saya membayangkan bukan yang di dalam perut, tapi yang ketika dia buang kotoran niku enten cacingnya medal niku lho. Nah, sehingga kula nate ngrencangi membeleh sapi niku ten jagalan.
Nah, ten riko niku sapine gede sehat, mboten ketok lara mboten napa. Begitu dibelah niku watine gede banget, tapi sak menten iki tur bolong-bolong. Enten cacinge metu mlebu-mlebu ngoten niku. Nah, jadi kan nggak tahu kalau kayak itu nggak apa-apa. Makanya bahasa dari 4 cacat tadi al-bayyinu. Gering nyoto geringe, pincang nyoto pincange gitu kan. Artinya kalau dia kakinya satu patah tapi dia jalannya nggak pincang nggak apa-apa. Tapi kalau pincang mencolot dengklang, nah itu jelas tidak boleh. Makanan. Wonten malih Bapak Ibu, malih Bu Dulhani mungkin. Monggo. Siap. Sini dulu. Nggih. Mengenai itu yang bantu kakak-kakak dimakan korban. Itu seandainya orang Nasrani dulu itu apa? Siap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Orang-orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sehingga dalam konteks kurban, kurban itu benar ibadah kepada Allah, tapi dalam tataran pelaksanaannya di situ ada muamalah. Maka keterlibatan orang non muslim, bahkan orang non muslim dibagi daging kurbannya itu tidak mengapa, karena memang tidak ada ketentuan khusus terkait dengan itu. Nah, cuman paling jenengan perlu pertimbangkan kalau dia terlibatnya beleh, nah niku nek bisa jangan. Tapi lebih ke beteti, nguliti itu tidak ada masalah. Termasuk ketika jenengan mau membagi daging kurbannya juga tidak apa-apa. Ning niki saran saya, boleh dijalankan boleh enggak. Saran saya kedai jenengan niku membagi 3 kategori. Wong Islam sing sapa masjid, nah niku mungkin sekilo. Wong Islam sing jarang di masjid mungkin 8 on. Nah yang non muslim itu mungkin 6 on atau 5 on itu. Misal. Niki saran, tapi nek jenengan angko rame ning kampung lah, monggo niku kembali ke jenengan. Niki saran mawon, ngoten nggih. Artinya orang yang beriman, yang bertakwa itu harus kita dahulukan dari orang yang lain. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Nggih. Nggih. di tempat saya korban minta renyah semua. Gimana? Yang korban minta? Korban minta. Nggih. Kambing itu suruh dimasak. Kambing. Lah nek kambingnya 20 kabeh niku. Satu orang. Oh, kambing dia satu orang masakan baik gitu. Oke. Nggih. Oke, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang indah tentang niku nggih. Sebentar, saya carinya. Mun kula cepake niku. Niki rada molor sithik ra apa Bu? Disebutkan dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir. Nanti dari riwayat Ali bin Abi Thalib juga hampir mirip, yaitu Uqbah bin Amir niku diminta oleh Nabi SAW, anna Nabi SAW a'tahu ghonaman. Nabi memberikan kambing hidup kepada Uqbah bin Amir, nyawedus ki cekelen, urip. Nah, kemudian yaksimuha ala sahabati. Nabi meminta iki bagekno ning sahabatku. Jadi waktu itu Nabi punya kambing banyak, terus minta wis didumke urip bae, dibagikan hidup. Nah, kemudian fabagia atudun tersisa 1. Niki misal satu. Sebagai misal kula sing ngedumke didumke patah. Nah, kok jek siji. Niki nek kula mboten tekokke kan ya kudu didumke berarti to. Padahal kula fitrah kula sebagai manusia sing dikon kedumke ya pengen keduman kan ngoten to. Nah, ganing tinggal 1 dan yang didumkan ini yang gede-gede, yang paling kecil ini yang terakhir. Nah, kula tanglet teng Nabi, ya Rasul. Nah, fadakarahulin Nabi SAW, maka Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW tentang status 1 ini. Maka fakola Nabi menyatakan dohi antabi bokowe belen. Nah, ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau misal jenengan korban dan jenengan ngersake niku dikeke wong kabeh, jenengan mboten nyuwun daging secuil pun ndak apa-apa. Bahkan Nabi itu membaginya dalam kondisi hidup. Lah misal mengke ten kampung jenengan kok enten piyai lomo ngeten iki, jenengan dikeki kambing hidup, sapi hidup ten gilingan kula nembe ngertos. Karena niku kampung padet, mengke nek disengkuyung bareng-bareng mesti nek sing mung nyingkir udah tudut. Makanya niku terus sapi niku didum per RT. Jadi sing tanggung jawab RT ini masing-masing ten gilingan. Kula ndek dalu keng mriku ngisi pengawasan, mereka cerita katanya sapi itu dibagi per RT. Jadi sing ngurusi RT ini. Nah, kalau kemudian misal ada orang lomo
di kampung jenengan terus membagi hidup binatang niki boten dibeleh, didom hidup. Ning jelas-jelas niku niate untuk kurban, maka jenengan ndak boleh menjualnya. Jenengan harus memotongnya, mengkurbannya. Makanya Nabi mengatakan kepada Uqbah bin Amir, "Dohi antabihi." Nyo iki nggo kowe jatahmu blen. Maka dalam konteks piyai niku wau niku sae. Berarti beliau mengamalkan sunnah. Dalam artian sunnah yang banyak orang mungkin nggak tahu gitu kan, bahwasanya ternyata boleh kurban itu dikek kabeh, bahkan dikon nengkleng kabeh kan boleh kabeh, terus dimakan kaum muslimin sebanyak itu insya Allah barokahnya banyak sekali. Mekaten nggih. Nah, wonten malih cekap nggih. Wonten malih. Monggo. Monggo. Alhamdulillah.